Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvin Dalingga, NIM 1181018 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2018. Di acara kelima ini saya akan membahas tentang analisis terhadap penentuan kualitas lingkungan suatu perairan berdasarkan status nutrisi, berat dan panjang ikan dan pengukuran faktor lingkungan. Nah, sampel air yang digunakan dalam analisis ini berasal dari air kolam ikan pemancing yang berada di Bebersari Catur Tunggal, Depok, Sleman, DIY. Digunakan dalam analisis kali ini yaitu ikan bawal, ikan nila, dan dijadikan sampel bioindikator. Nah, kolam pemancingan ini mulai dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai pemancingan lokal yang berletak dengan sungai Selokan Mataram. Kondisi lingkungan di daerah pemancingan ini, warna air kolamnya itu sangat agak sedikit keruh, warnanya coklat terang kayak gitu. Terus diindikasi memiliki kadar padatan tersuspensi yang tinggi, dan aktivitas masyarakat setempat sebagian menghasilkan limbah domestik seperti makanan sisa restoran itu dimasukkan ke dalam kolam ikan tersebut. Nah, kedua spesies yang digunakan itu ikan nila dan ikan bawal, itu masing-masing sejumlahnya 10 ekor sebagai bioindikator lingkungannya. Setelah didapatkan 10 ekor ikan bawal dan ikan nila tersebut, nah, berdasarkan analisis ikan sampel 229 gram, rata-ratanya panjang ikan rata-rata 23,5 cm, NVC ikan rata-rata 2,8914, dengan klasifikasi kualitas lingkungan tidak adanya pencemaran perairan, air bersih, dan tidak ada NVC dan data NVC dinilai secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel dan gambar sehingga dapat disajikan bioindikator biologis untuk menentukan tingkat pencemaran perairan kolam pemancingan. Berdasarkan parameter lingkungan yang digunakan dalam analisis faktor lingkungan berupa pH, suhu, TDS, DO, dan DHL. Nilai pH ditunjukkan dengan 7, itu netral karena ikan itu hidupnya di netral, tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah. Dengan suhu 27,5 derajat Celcius, suhu normal, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, maka ikan akan mati. Tergolong suhu optimal untuk nilai DO sebesar 0,4 mg per liter, tergolong ke kelas 4 dengan tingkat kualitas yang rendah menurut Pergub DIY, dan nilai TDS yaitu 150 ppm, tidak memenuhi standar baku mutu menurut Pergub DIY. Dan nilai DHL-nya itu 0,22 mg per liter. Kondisi fisik perairan yang cenderung keruh memiliki nilai TDS yang tinggi, namun dari hasil data yang diperoleh nilai TDS-nya rendah. Kondisi perairan yang keruh akan menghambat perkembangan ikan dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, untuk nilai NVC dari sampel ikan diuji memiliki nilai lebih dari 1,7, yang berarti itu perairan tidak ada pencemaran air dan bersih. Nah, air yang diuji bersih tetapi di dalamnya kondisi lingkungannya itu kotor, keruh, karena dalam lapangan airnya itu dalam volume yang cukup banyak, dan kita di sini penelitian itu maksudnya tuh dalam sampel yang sedikit. Jadi kayak dia itu kotoran itu sudah tersuspensi atau sudah tersedimentasi di dasar, makanya itu agak sedikit kayak dia terendapan, kayak sedikit terendapan kayak gitu. Nah, dia itu jika pH-nya itu tinggi yang tadi, dan pH-nya itu harus netral karena kalau tinggi dia juga tidak bisa hidup dan tidak bisa hidup si ikan tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.